Pendengar, prestasi membanggakan datang dari Kabupaten Boyolali. Ada anak yang belum berusia genap 12 tahun, yakni seorang siswa kelas 6 SD asal desa Gendeng Sari, Kecamatan Kemusu, bernama Ananda Ibrahim Al-Abrar, berhasil mendapatkan surat apresiasi resmi dari NASA setelah menemukan dan melaporkan celah keamanan pada salah satu sistem publik lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut melalui program Vulnerability Disclosure Policy atau VDP. Yang lebih mengagumkan, kemampuan di bidang cybersecurity itu dipelajarinya ternyata secara autodidak melalui internet. Dan bagaimana sebenarnya awal mula Ibra bisa menekuni dunia keamanan cyber hingga temuannya diakui NASA, kita akan jumpai ayahanda dari Ibrahim Al-Abrar, Aminuddin Salas. Kami juga undang Anda untuk bergabung via telepon 0247648900 atau pesan singkat 081-0877-2110-9100 atau juga boleh komentar di TikTok kami. Kami juga live di TikTok di elsinta_smg. Barangkali Anda juga bisa berkomentar di sini. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang Mas. Saya manggilnya Pak Amin atau Pak Salas ini? Pak Amin ya? Pak Amin saja Mas. Oke, baik Pak Amin. Pak Amin ini berarti ayahanda dari Ananda Ibrahim Al-Abrar ya? Iya, betul sekali. Ini pertanyaannya kok bisa Pak? Itu gimana Pak ceritanya Pak? Oh, untuk Ibrahim itu kan sebenarnya dulu hobinya itu bukan cyber security. Dia itu suka game. Karena suka game terlalu keseringan, terus saya lihat kok kurang positif. Saya coba untuk mengubah polanya menjadi saya challenge, gimana kalau kamu bukan main game tapi yang membuat game, kan seperti itu. Akhirnya dia belajar coding. Dengan belajar coding dia memahami bahasa program, bahasa sistem. Kemudian di-upload di media sosial untuk dokumentasi. Ternyata banyak yang menonton, banyak yang mensupport. Lalu ada yang mensarankan karena ada yang bilang kalau kedepannya itu kan coding itu akan digantikan AI karena AI itu sudah sangat pintar seperti itu. Terus diminta untuk mulai belajar cyber security. Dari situlah Ibrahim mulai tertarik belajar cyber security. Kemudian semuanya itu dipelajari secara otodidak karena saya tidak ada basic cyber security sama sekali, saya juga tidak paham. Ya, mohon maaf, kalau Pak Amin berarti prosesnya apa Pak, profesinya sehari-hari Pak? Saya sebagai guru di salah satu SMK di Boyolali, di SMK Negeri 1 Kemusu. Ngajarnya komputer, bukan? Mengajarnya komputer di jurusan TKJ, tetapi mapel saya itu lebih ke jaringan, ke server, bukan cyber security. Baik. Kemudian dari itu berarti Ananda Ibrahim itu belajar kemana terkait dengan coding, cyber security itu kemana belajarnya? Untuk belajar Ibrahim selama ini masih mengandalkan tutorial-tutorial yang ada di YouTube, bertanya dengan AI, membaca artikel-artikel yang ada di internet seperti itu. Didampingi Pak atau mandiri si Ibrahim ini belajarnya? Lebih banyak mandirinya Mas, karena kalau saya itu juga ada kesibukan di sekolah, pulang sudah sore, tidak sempat untuk untuk mendampingi. Biasanya anaknya itu pulang sekolah itu langsung pegang HP terus belajar sendiri. Dia nyari-nyari materi sendiri. Saya biasanya hanya memberikan tugas, nah besok kamu coba belajar ini, kamu pelajari seperti itu. Nanti saya cek setelah anaknya selesai, saya cek hasilnya. Ada reward gitu nggak ketika dia belajar, dikasih reward nggak Pak? Atau hanya penugasan saja biasanya? Ini ya, diskusi antara orang tua ini reward, Pak. Kadang saya kasih reward, mungkin ya uang jajan tambahan atau apa, tapi ya saya pengennya itu dia nganggap itu bukan sebuah paksaan sebenarnya. Jadi saya nggak terlalu memanjakan juga, karena saya menganggap itu nanti kan akan jadi kebutuhan dia di masa depan. Belajar sendiri itu sudah kebutuhan dia nanti. Begitu ya awal mulanya ya.
butuh waktu berapa lama sampai kemudian anak Ananda Ibrahim ini paham atau mengerti berkaitan dengan cyber security, Pak? Kalau untuk berapa lamanya, dulu kan awal belajar coding itu di kelas 4 akhir, mau naik ke kelas 5 itu dulu masih belajarnya masih yang coding animasi menggunakan Scratch seperti itu, belum belajar yang bahasa program, yang bahasa mesin. Karena saya harus melatih logikanya dulu. Saya membuat Ibrahim itu ngerti dulu logika pemrograman, tidak hanya hafal tapi tidak paham apa yang dia hafalkan. Oh, jadi harus... Pak Amin ini ngajarin dulu, ngasih tahu dulu berkaitan dengan logika pemrograman kepada Ibrahim. Iya, betul, Mas. Anak sekecil itu sudah diajarin logika itu gimana, Pak, caranya, Pak? Karena di era sekarang itu kan sebenarnya sudah banyak, Mas. Di aplikasi-aplikasi itu ada namanya coding game. Jadi ada kayak game, nanti itu bentuknya kayak blok panah seperti itu. Nanti ada logika if else, repeat dan lain-lain. Jadi dari permainan di game itu sebenarnya sudah ada di Play Store ada. Jadi cukup mudah sebenarnya di era sekarang seperti ini. Iya. Awal mulanya seperti itu. Berarti dari mulai tahun berapa mulai belajar cyber security? Atau bermain coding game itu? Masih termasuk baru karena baru di awal tahun ini, Mas. Januari awal. Jadi baru 6 bulanan. Baru 6 bulan ya. Tapi kalau belajar codingnya sudah lama ya, Pak ya? Sudah lama ya. Sejak kelas berapa berarti, Pak, belajar codingnya, Pak? Kalau belajar coding itu dia sudah membuat web, terus juga belajar server juga. Saya kan juga memang guru TKJ itu kan menangani belajar tentang server juga. Saya mau ngajari anak saya membuat server untuk menyimpan webnya seperti itu. Iya. Nah itu di cyber security itu biasanya dia serba manual untuk pembelajarannya. Baik. Sampai kemudian akhirnya bobol situs NASA. Itu bagaimana? Itu bobol atau memang ada kompetisi dari NASA? Atau seperti apa, Pak, awalnya, Pak? Kalau untuk yang kemarin di NASA itu lebih ke, di NASA itu kan ada VDP itu yang istilahnya semua orang itu sebenarnya boleh untuk mencari kelemahan di situs NASA yang masuk di domain NASA. Nah, Ibrahim ikut di Backrot, dia daftar akun, kemudian dia mencari celah-celah keamanan. Nah, yang ditemukan Ibrahim itu namanya BLH, Broken Link Hijacking. Itu sebuah kerentanan di mana ada tautan atau link mati yang nanti bisa diaktifkan. Lalu linknya itu nanti kalau diaktifkan akan bisa dimanfaatkan untuk membuat link penipuan, link phishing, kemudian menyisipkan malware dan lain-lain seperti itu. Jadi harus ditangani, kalau tidak nanti bisa merugikan NASA, karena itu nanti bisa mengatasnamakan NASA. Baik. Itu kapan, Pak? Melakukan aktivitas itu kapan tepatnya? Untuk mencari kerentanannya di NASA itu di bulan April, awal April. Jadi itu memang resmi NASA membuka akses kepada seluruh masyarakat dunia ya untuk mencari celah itu ya. NASA resmi membuka aksesnya, dan itu nanti pelaporannya bisa melalui situs Backrot namanya. Jadi benar-benar etik, benar-benar sudah disediakan oleh NASA dan diizinkan. Begitu ya. Oke, kemudian Ananda ini mendapatkan penghargaan kapan berarti, Pak? Untuk Ibrahim itu sebenarnya mengirimkan laporan itu sebanyak 4 kali total. Yang pertama itu
dianggap duplikat karena ternyata sudah ada yang pernah melaporkan. Oh ya. Yang kedua itu ditolak. Kemudian yang ketiga itu disetujui tapi belum dapat balasan. Yang keempat ya disetujui dan dapat balasan sertifikat kemarin itu. Kalau untuk waktunya ya dimulai dari bulan April itu tadi. Menemukannya antara April sampai Mei kurang lebih. April sampai Mei? Iya. Oke, baik. Jadi menunggunya lumayan lama, hampir 2 bulan. Satu sertifikat itu. Baik. Ini atas penghargaan ini, jadi hanya surat seperti itu atau ada penghargaan yang diberikan oleh NASA, Pak? Karena sifatnya ini kan VDP, jadi dari aturan hanya dari pihak NASA hanya memberikan sertifikat saja. Begitu ya? Iya. Untuk melakukan, boleh diceritakan Pak, Ananda ini untuk melakukan pelaporan celah ini butuh waktu berapa lama? Apakah seharian begitu berada di depan komputer atau berhari-hari atau bagaimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Untuk pencarian kerentanan ini macam-macam Mas, karena itu kan harus mengecek setiap link yang ada di web NASA. Padahal di NASA itu ada ratusan bahkan sampai ribuan link. Jadi benar-benar harus dicek satu-satu. Waktunya beda-beda. Itu kan Ananda Ibrahim itu menemukan sampai 4 temuan sebenarnya. Itu berbeda-beda. Ada yang nemu dalam sehari, ada yang 3 hari, ada bahkan yang sampai 6 hari. Baik. Capek nggak nih Ananda ini? Saya sebenarnya pengen ngobrol sama Ananda Ibrahim ya. Sedang bersama Pak Amin nggak nih kira-kira? Ya, ini ada di sebelah saya. Boleh ya? Halo Mas. Wih, halo Ananda Ibrahim. Ya. Boleh saya tanya pertanyaan orang-orang awam nggak? Gimana rasanya dapat sertifikat dari NASA? Saya senang lihat orang-orang yang support saya, terus juga banyak orang yang ngasih apresiasi berupa hadiah maupun sebuah motivasi dan menambah semangat saya. Emang Ananda Ibrahim ini, Ibrahim suka ini ya, suka coding dan juga komputer ya? Iya. Sejak kapan suka kayak gitu? Sejak kelas 4. Kelas 4 SD, sekarang sudah kelas 6? Iya. Boleh cerita dong, gimana awal mula kok bisa seneng sama aktivitas coding dan juga komputer ini, gimana awalnya? Awalnya ya karena keseringan main game, terus orang tua saya yang saranin buat game itu. Tapi memang awalnya hobinya nge-game ya? Iya. Oh, game. Pas kelas 4 itu saya hobinya keseringan main game terus. Main HP terus gitu ya? Iya. Tapi tahu nggak sih sebenarnya kalau main HP terus-terusan nggak bagus juga? Iya, pas itu juga. Pas terlalu main game itu berjam-jam sampean. Dimarahin nggak sama orang tua? Ya, cuma disaranin aja. Oh, akhirnya ayah sama, manggilnya ayah atau bapak atau papa atau apa? Abi? Bapak. Kemudian bapak itu atau ibu kemudian mengarahkan ke coding itu gimana ceritanya? Ya awalnya saya cuman pas disuruh buat game, saya nanya ke bapak cara buatnya gimana. Bilang katanya disuruh pelajari coding. Terus belajar coding? Iya, pas pelajari coding itu ternyata coding itu nggak cuman buat game saja. Coding itu bisa berupa coding website, coding aplikasi, coding game, juga lain-lain. Ya. Itu tahu setelah dikasih tahu sama ayah ya, sama bapak ya. Tapi kan coding itu kan biasanya kan ada rumus-rumus logika di situ. Itu gimana belajarnya? Saya pengen tahu Ibrahim. Ibrahim belajarnya rumus-rumus logika yang ada di coding itu gimana belajarnya itu? Oh, kalau yang itu masih level dasar. Jadi kalau misalnya rumus-rumus itu belum ada sama sekali di sana. Oh, sudah ada panduan tapi ya berarti ya? Iya, paling enggak cuma ada matematika dasar kayak penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu ada. Oh, itu sudah biasalah dilakukan di sekolah ya? Iya. Oke. Terus kemudian
belajar coding itu atau kemudian akhirnya belajar cyber security itu butuh waktu berapa lama tiap hari? Pulang sekolah langsung aktivitas seperti itu atau bagaimana biasanya kesehariannya? Pulang sekolah itu nggak langsung ke komputer, tapi saya ganti baju, terus nonton TV. Setelah itu bisa hadap laptop buat nyari-nyari belajar kelentaran juga. Duh, belajarnya kapan kalau gitu belajar sekolahnya? Belajar sekolahnya pas malam hari. Oh, ya. Nggak tidur siang ya? Jarang ya? Jarang ya? Oke. Nah, terus bisa dong diceritain tadi kan meskipun bapaknya Mas Ibrahim udah cerita soal tadi bagaimana kronologi bisa sampai ke FDP itu, boleh dong di VDP itu, boleh dong ceritain dari Ibrahim sendiri ceritanya sampai kemudian Ibrahim bisa menemukan celah di situs NASA itu sendiri. Jadi saya keinspirasi dari orang yang udah pernah nemuin celah dari websitenya NASA. Saya itu nemuin celah namanya broken link hijacking di situsnya NASA itu. Itu tuh gimana itu? Boleh ceritanya kayak gimana? Secara teknis Ibrahim ngapain aja itu? Pertama-tama saya search webnya NASA, terus saya cari-cari yang ada link tautan ke yang sudah mati di websitenya NASA. Oke, terus kemudian kok Ibrahim bisa tahu kalau itu terus celah? Saya ambil alih terus saya ambil alih linknya itu. Oke, terus bisa masuk ke situs itu? Iya. Boleh dikasih tau nggak sih isinya apa situs itu ketika kamu menemukan celah itu? Situsnya kan udah mati, saya ambil alih dan itu bisa dibuat untuk menjadi phishing, terus bisa memberi informasi palsu dengan mengatasnamakan NASA. Oh, begitu ya ceritanya ya. Jadi memang yang dilakukan oleh oleh Ibrahim ini akhirnya dalam tanda kutip membajak tapi memang secara legal karena memang ada izin dari NASA untuk mencari celah itu begitu ya. Iya. Oke. Akhirnya dapat sertifikat. Itu gimana awal mula dikirimin sertifikat pas Ibrahim pas lagi apa itu? Itu pas saya udah nggak percaya diri lagi kalau misalnya mendapatkan sertifikat NASA. Soalnya udah nunggu 2 bulan itu terhitung lama. Oh gitu. Pas itu saya telat sehari. Pas itu dibuka sama ibu. Dibilang katanya dah untuk sertifikat NASA. Saya nggak percaya, pas dibuka beneran ada sertifikatnya. Wih, rasanya gimana? Seneng ya? Seneng banget. Itu pas pulang sekolah kalau nggak salah ya, Ibrahim ya? Iya. Pulang sekolah, buka pintu, masuk rumah. Iya. Saya sempat lihat videonya tuh viral tuh Ibrahim tuh. Iya Kak. Iya Mas. Terus kemudian viral, Ibrahim melihat sertifikatnya, senang sekali. Rencananya nanti setelah ini apa yang akan dilakukan Ibrahim setelah mendapatkan prestasi dari NASA ini? Apa yang ke depan akan dilakukan Ibrahim? Mungkin saya mau membangun portofolio saya. Emang Ibrahim punya mimpi jadi apa ini Ibrahim? Mau menjadi cyber security profesional. Wih, keren sekali, luar biasa. Kenapa sih kok pengen jadi cyber security? Emang ada masalah apa di konteks cyber kita? Kok Ibrahim pengen ke arah sana? Katanya cybernya di Indonesia itu masih ada yang kurang. Jadi saya mau Indonesia mempunyai cyber yang tinggi, yang sangat aman. Hebat sekali ya. Ibrahim ini sangat visioner ya. Nanti bisa jadi kerja di Badan Cyber Sandi Negara. Bisa jadi ke arah sana juga ya. Amin Kak. Tapi yang penting jangan jadi hacker ya Ibrahim ya. Iya. Iya. Ibrahim sempat gak menemukan celah atau kemudian tadi ya kekurangan dari situs-situs lain selain situs yang ada di NASA secara iseng-iseng main gitu? Pernah gak menemukan itu? Oh, pernah. Oh, gimana tuh ceritanya Ibrahim? Awalnya saya cuman nulis kata-kata kayak KTP di Google, tiba-tiba muncul KTP-nya negara Indonesia. Oh iya? Iya. Saya coba ya, saya tulis KTP ya. KTP. Itu saya pakai kode sendiri. Oh, begitu. Jadi... Iya, namanya Dorking. Oh, sebentar. Ini
agak unik ini. Anak kecil bisa menemukan satu situs atau menemukan KTP dengan cara dorking tadi, dan kita bisa tahu bahwa ada banyak nama KTP kita yang muncul di situ. Atau gimana itu? Benar ya? Itu sebenarnya di websitenya Haji. Tiba-tiba saya nemu sendiri, ternyata ada orang-orang yang pakai website Haji itu ada KTP-nya muncul sama kakaknya. Oh, ya. Baik. Wah, luar biasa nih. Ini kalau kita berbincang lebih dalam, nanti bisa agak ini. Mungkin kita bisa ketemuan kapan-kapan ya. Saya juga sebenarnya cuma klik googling gitu KTP. Ini yang muncul KTP juga banyak banget ternyata. Situs-situs yang memunculkan nama KTP dengan nama orangnya itu ternyata cukup banyak juga di sini, Ibrahim. Ibrahim, kalau boleh tahu sih, cara pengasuhan orang tua ke Ibrahim bagaimana sih berkaitan dengan sehari-hari agar Ibrahim itu kemudian bisa cukup bisa mampu untuk belajar cyber security. Apa yang diajarkan oleh ayah dan ibu di rumah? Biasanya itu dikasih challenge yang agak menantang, membuat saya makin tertarik dengan dunia cyber security. Contohnya gimana tuh contohnya? Contohnya disuruh pelajari ini, nanti saya pelajari, terus disuruh nyari kerentanan-kerentanannya. Pas saya cari itu sampai berjam-jam, pas nemu jadi semakin menyenangkan. Oh, begitu ya. Tapi emang senang belajar coding itu senang, dan juga cyber security senang. Iya. Ibrahim tahu nggak perbedaan antara coding dan cyber security? Ada bedanya nggak belajar kedua hal itu? Nggak ada sebenarnya. Tapi kalau misalnya coding yang dimaksud coding website masih nyambung. Tapi kalau coding game itu nggak nyambung sama sekali kepada cyber security saya. Oh, begitu ya. Jadi memang nyambungnya ini lebih ke website. Begitu ya. Iya. Kalau pelajaran di sekolah dengan belajar coding seperti ini, gimana? Ada kendala nggak? Masih ada hubungannya. Kayak bahasa Inggris, coding itu biasanya memakai bahasa Inggris dan harus tahu bahasa Inggris. Wajib tahu. Belajar bahasa Inggris, cukup ahli dalam bahasa Inggris berarti ya? Ya, sedikit bisa. Suka pelajaran matematika juga di sekolah? Iya, suka. Yang nggak disukai apa? Yang nggak disukai olahraga. Biasanya kalau anak-anak itu biasanya sukanya olahraga. Ini malah Ibrahim nggak suka olahraga. Kenapa? Lebih suka coding? Karena bikin capek. Baik. Sukses ya, Ibrahim ya. Iya. Boleh dikembalikan ke Pak Aminuddin. Baik. Ya. Luar biasa ya Pak anaknya ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Memang ada ini Pak, mengarahkan anak untuk nanti bisa ahli di bidang cyber security gitu Pak. Memang sudah ada planning ke depan seperti apa menjadi orang tua gitu Pak kepada anaknya. Kalau dulu sebenarnya nggak ada sama sekali Mas, tapi karena melihat ternyata prospeknya juga lumayan bagus, anaknya juga minat. Ini saya sebagai orang tua ya berusaha mensupport semaksimal mungkin biar nanti cita-citanya tercapai gitu. Tadi sempat menyampaikan kalau Ibrahim pengen jadi ini ya, kabarnya pengen jadi ahli dalam bidang cyber security. Itu gimana Pak menyiapkannya? Jangan sampai kemudian ini ada pendengar yang WA ya, jangan sampai jadi hacker katanya Pak gitu Pak. Ini Pak Toto menyampaikan. Ada lagi pendengar yang cukup banyak mengapresiasi Ibrahim ini. Yang penting katanya jangan jadi anak yang dieksploitasi, tapi tetap jadi anak yang berprestasi katanya begitu. Ada pendengar Pak Dodi menyampaikan demikian. Terima kasih. Sebenarnya ya banyak yang bilang mungkin saya dianggapnya mengeksploitasi, tapi sebenarnya tidak karena Ibrahim itu melakukannya ya karena dia juga suka. Lalu untuk sebagai orang tua saya berusaha mengajari anak saya itu tentang ethical hacking. Jadi beretika. Jadi apa-apa itu jangan kalau misalnya dia mengakses sebuah situs, menemukan sebuah kerentanan, jangan dimanfaatkan untuk dia sendiri. Tapi dilaporkan ke pihak yang memiliki website, atau mungkin ya kalau tidak ada yang dilaporkan ya jangan diapa-apakan seperti itu.
Saya juga berusaha memfasilitasi dia belajar itu tidak mengganggu sistem orang lain, tapi menggunakan sistem dia sendiri. Saya memberikan laptop untuk dia membuat lab belajarnya sendiri, karena di cyber security itu ada lab yang bisa dibangun sendiri. Jadi belajar coding, belajar jaringan, belajar server, belajar cyber security itu bisa dibilang nyambung. Begitu ya. Dan membagi waktunya itu sebagai orang tua bagaimana, Pak? Biar anak itu juga pembelajaran sekolah tidak ketinggalan, tapi juga tetap ahli di bidang cyber begitu. Kalau saya sebagai orang tua ya hanya mengingatkan waktu aja, waktunya belajar kapan, waktunya bermain kapan, waktunya hiburan kapan. Jadi kalau mungkin mungkin ada yang di komentar itu pernah saya baca anaknya kasihan nggak ada waktu bermain dan lain-lain, itu sebenarnya ya karena mungkin yang dilihatkan yang anaknya praktek, tidak yang di dunia nyatanya asli. Tapi sebenarnya Ibrahim itu juga masih hobi nonton kartun, terus main-main, itu juga masih sama seperti anak lainnya. Bagi waktunya kalau pulang sekolah dia belajar cyber security, malam itu belajar materi-materi di pelajaran sekolah, seperti itu. Oke, baik-baik. Yang penting anak tidak lelah ya Pak ya, tetap ada aktivitas bermain ya Pak ya. Ini untuk bagaimana Pak? Untuk belajar juga dibatasi paling jam 9 itu sudah maksimal harus tidur. Jam 9 harus tidur. Ya. Luar biasa. Maksimal jam 9 malam harus tidur. Oke, kalau penggunaan laptop dan HP ada maksimal berapa jam tidak Pak? Ini ada yang bertanya nih pendengar nih Pak. Ibu Susi kalau dulu pas masih awal-awal itu saya membatasinya paling 40 menit saja. Tapi karena ini kan kegiatan yang positif belajar cyber security, ini saya maksimal 2 jam di penggunaan HP-nya. Saya menggunakan aplikasi dari Family Link, itu kan bisa dipakai untuk melimit HP anak itu. Jadi kalau nanti waktunya sudah lewat, HP-nya nanti akan terkunci. Jadi ada kesadaran dari orang tua juga ya Pak berkaitan dengan aturan dari betul, kan Kominfo itu kan punya aturan. Jadi kalau saya dianggap mengeksploitasi, Jadi kalau dianggap mungkin mengeksploitasi atau apa, ya sebenarnya tidak, karena saya pasti tetap memikirkan bagaimana anak itu juga harus istirahat. Karena kalau terus-terusan melihat gadget, melihat komputer, itu kan juga kasihan matanya. Perlu juga refreshing, entah itu istirahat, tidur ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Oh, baik. Karena ada juga ya aturan dari Komdiki kalau tidak salah berkaitan dengan pengaturan pembatasan penggunaan gadget untuk anak. Itu juga dipahami juga oleh Bapak selaku orang tua ya. Iya, betul. Saya pernah membaca itu memang maksimal 2 jam. Dalam kondisi 2 jam itu ternyata bisa dioptimalkan betul untuk ini ya, keahlian anak, skill anak juga artinya Pak ya. Iya. Iya, sebenarnya yang penting konsisten. Kalau menurut saya sebagai orang tua itu, anak itu yang penting konsisten. Dia tidak belajarnya itu tidak hari ini belajar, besok enggak, besoknya lagi belajar, besoknya lagi enggak. Tapi menurut saya yang meskipun sebentar tapi konsisten. Besok diulangi lagi pelajarannya itu, besoknya lagi tetap belajar itu. Jadi kembali lagi bukan masalah lamanya tapi konsistensinya. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Aminuddin sudah berbincang bersama El Sinta. Luar biasa ya Pak, kita apresiasi. Jaga Ibrahim baik-baik Pak. Mas. Semoga jadi apa yang dicita-citakan Pak Aminuddin ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Ibrahim. Pak Aminuddin. Selamat siang. Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Ayahanda Ibrahim Al-Abrar, Aminuddin Salas, dan juga tadi kita juga ngobrol juga dengan Ananda Ibrahim Al-Abrar dalam perbincangan kali ini. El Sinta Semarang News and Talk.